Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Hadi, teman-teman pejuang RSP. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbicara tentang disiplin ilmu saya terkait dengan hukum nanti dibenturkan pada ekonomi. Alhasil nanti itu menjadi hukum ekonomi, yang mana itu dalam perkembangan sekarang ini menjadi tren positif untuk visi Indonesia di tahun 2030. Untuk itu maka kemudian hari ini saya akan coba untuk sharing pada teman-teman kaitan dengan hukum ekonomi. Jadi visi Indonesia tahun 2030 untuk menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia bisa terrealisasi jika selama periode tersebut negara Indonesia mempunyai presiden-presiden yang visioner, konsisten dalam memperjuangkan visi tersebut dan menempatkan pembangunan hukum ekonomi sebagai panglima, ya, dan menjadi salah satu skala prioritas utama kebijakan pemerintah. Kualitas pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh respon bidang hukum terhadap tuntutan bidang ekonomi, kemampuan mengharmonisasikan tekanan globalisasi dan kepentingan rakyat, dan tekanan sistem ekonomi kapitalis di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan hukum ekonomi harus dilakukan secara revolusioner dengan menetapkan terlebih dahulu sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mampu menghasilkan sistem hukum ekonomi yang tidak mengabdi pada negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan transnasional, akan tetapi lebih ke arah berkualitas, kekeluargaan, ukhuwah, atau kerakyatan, dan mengabdi pada kepentingan rakyat, atau sistem hukum ekonomi yang ditempatkan sebagai panglima yang tidak sekadar mengandalkan pada rule of law, tapi lebih menaruh perhatian pada rule of moral atau rule of justice. Di samping itu, perlu dilakukan pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan, sustainable economic law development, dan melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan bongkar pasang pasal-pasal dalam perundang-undangan atau pembuatan undang-undang baru saja, tapi juga memperhatikan memberdayakan aspek yang lain yang mencakup pemberdayaan pendidikan tinggi hukum, melakukan reformasi substansi hukum ekonomi, menjadikan lembaga peradilan dan ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien, penegakan etika bisnis, menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota legislatif, dan adanya komitmen presiden dan wakil presiden untuk menjadikan hukum sebagai panglima yang memandu aktivitas ekonomi dan tegas menghukum bagi pelanggar hukum yang merusak ekonomi bangsa. Semua aktivitas tersebut dilakukan secara kait-mengait, bersama-sama, dan terus-menerus saling mendukung. Dalam pendekatan tersebut diharapkan pembangunan hukum ekonomi akan mampu menghasilkan hukum sebagai pemandu atau pengaruh agar pertumbuhan itu bukan sekedar angka-angka tapi berkualitas untuk mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan memakmurkan rakyat. Implikasi teoritisnya itu apa? Selama ini penyelenggaraan pembangunan ekonomi hanya mengutuskan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan ekonomi gaya trickle down effect yang terbukti menyebabkan terpuruknya perekonomian nasional sebagai akibat ulah para pemburu rente dan entrepreneur gadungan yang melarikan kekayaan negara ke luar negeri. Adapun kemajuan teknologi informasi yang membawa angin segar, pemerataan akses ekonomi bagi seluruh masyarakat agaknya belum benar-benar dipahami sebagai solusi yang mengakhiri krisis yang terjadi. Implikasi pemanfaatan teknologi informasi ini akan mengubah sudut pandang gaya trickle down effect dalam penyelenggaraan pembangunan dan digantikan oleh konsep rain shower effect. Penekanan konsep menetesnya rezeki ini diubah menjadi guyuran air hujan yang lebih merata dengan bantuan dan dukungan teknologi informasi terkini. Pada tahap selanjutnya, diskursus lintas disipliner dalam wadah talk show, seminar, lokakarya, maupun forum ilmiah lainnya agaknya harus diarahkan untuk memformulasikan kebijakan berbasis ilmiah yang memberikan efek pemerataan akses ekonomi dalam mewujud sistem atau solusi agar ketimpangan selama ini dapat diakhiri. Pada tataran strategis pencapaian visi Indonesia tahun 2030, implikasi teoritis atas kritik yang terlontar mengenai gagalnya pendidikan hukum mengantarkan para pembelajarnya memahami kebutuhan untuk melakukan pembangunan hukum yang merupakan bahan refleksi terhadap model pembelajaran yang selama ini dilakukan. Terus implikasi praktis, berkembangnya semangat perubahan dalam kerangka motivasi untuk berpartisipasi mendukung pencapaian visi Indonesia
Indonesia 2030 akan mendorong perwujudan langkah strategis dan implikasi teoritis ke arah kerja nyata dan berkarya dengan penuh semangat mencapai cita-cita bersama menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi kelima di dunia di tahun 2030. Maka memperhatikan dan memberdayakan daya dukung aspek yang lain, yaitu sebagai satu, pendidikan hukum yang tidak hanya bersifat teknologis namun berubah menjadi teknologis humanis dengan pendekatan yang berorientasi pada siswa, student oriented. Yang kedua, reformasi substansi hukum yang melibatkan ketajaman analisis para ahli hukum dan pembuat kebijakan sehingga mengakomodir tarikan globalisasi hukum dan tarikan otonomi lokal serta menghindarkan dari kesimpangsiuran dualisme sistem hukum Indonesia. Yang ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien dengan tersedianya berbagai lembaga dan mekanisme yang bersifat non-adjudikasi atau non-legislasi. Yang keempat, pemberdayaan etika bisnis dan perubahan dari bisnis amoral ke arah penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Dan yang kelima, menumpukan jiwa nasionalis pada anggota legislatif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan dan partai. Yang keenam, komitmen presiden dan wakil presiden utamanya dalam pemberantasan korupsi yang mewabah di seantero negeri, yang kesemuanya aktivitasnya dilakukan secara kait-mengkait, bersama-sama, terus-menerus, dan saling mendukung. Demikianlah yang bisa coba saya sharing sedikit tentang hukum ekonomi. Lebih ringkasnya nanti bisa dibaca pada buku Hukum Ekonomi sebagai Panglima, itu karyanya Prof. Adi Sulistiono dan Muhammad Rustam Aji. Untuk itu demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.